Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Pak, Baik ya. Eh, Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, seperti biasa kita absen dulu. Hari ini siapa yang nggak hadir? Sebentar ya, Bapak cek dulu. Iqbal ada Iqbal? Ada. Iqbal ada. Ruby ada Ruby. hadir. Rumita, Hadir. Miftahul Jannah, Ayu. Apa? Oh ada ya. Ida, Ida ada Ida. Siti Hidayat tuh. Iqbal ada Iqbal? Hadir, Pak. Hadir. Yakin? Yakin ada? Nggak ada ya? Nia? Nia izin. Oh, Nia izin. Terakhir siapa? Griselda ada Griselda? Oh, nggak ada ya? Oke, berarti yang nggak hadir ada 3 orang. Satunya izin, 2-nya nggak ada kabar. Semoga yang nggak ada kabar baik-baik aja ya. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh pimpin doa. Boleh, Bang? Baik, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Udah, Pak. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih, Iqbal. Teman-teman, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita masih di fisika, karena kalau bukan fisika, gurunya bukan saya. Kita lanjutkan materi kita sebelumnya. Kalau kita minggu kemarin telah belajar tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, hari ini kita akan belajar tentang materi baru, tapi masih di bab yang sama tentang kinematika gerak. Materinya apa? Materinya disebut dengan gerak parabola. Nah, materi gerak parabola ini nanti kita akan bahas 6 pertemuan. Jadi kalau kita hitung, insya Allah 2 pekan kita akan menyelesaikan materi ini. Di pekan pertama kita akan bahas tuntas soal teorinya. Namun nanti di pekan kedua kita akan mulai membuat proyek terkait materi ini. Nah, karena waktunya singkat, makanya diharapkan teman-teman semua memperhatikan materinya dari awal. Jangan sampai bengong. Yang ngantuk boleh cuci muka dulu. Yang lapar tahan dulu ya, karena insya Allah materinya nggak lama kok. Hari ini kita akan bahas sedikit dan kita akan bahas lagi di esok hari. Kita hari ini akan mengenal saja apa sih gerak parabola itu. Dan kita juga di hari Jumat kita akan ada kuis. Jadi disiapin dari sekarang. Silahkan dipahami teorinya. Nanti kalau di tengah-tengah pelajaran ada yang merasa nggak paham, jangan malu untuk bertanya. Silahkan aja bertanya. Wah, kayak gitu. Karena malu bertanya sesat di mana-mana gitu ya. Oke, itu pengantar. Dan sebelum masuk teori juga ada pengantar lagi. Teman-teman pernah sih melihat pertandingan sepak bola? Iya. Pernah ya? Ada yang pernah secara langsung?
Atau ada yang pernah main langsung? Mungkin yang laki-laki ini sering ya main sepak bola gitu ya. Ya. Ketika teman-teman semua main sepak bola itu, pernah nggak mengamati gerakan dari bola ketika kalian tendang? Atau ya ketika ditendang oleh pemain bola tersebut? Nah, Pernah ya? Gerakannya kayak gimana tuh Iqbal tuh? gerakannya melengkung, Bahasanya Pak. melengkung ya. Nah, melengkung. Iya benar ya, melengkung. Dan ada lagi. Pernah nggak sih teman-teman semua mengamati peristiwa sama-sama masih di masih di peristiwa olahraga, yaitu di permainan bola basket. Pernah nggak teman-teman mengamati juga gerakan dari bola basket ketika dilempar oleh pemain basket? Nah, kalau teman-teman mengamati, itu memiliki gerakan yang sama juga seperti bola tadi. Kalau kata Iqbal tadi melengkung gitu ya, melengkung. Kayak bukit kayak gitu. Nah, ataupun kalau teman-teman yang di sini tuh suka lihat film Pirates of Caribbean misal, ada yang pernah lihat? Film bajak laut itu. Nah, film itu kan kita lihat adalah film bajak laut yang penuh aksi tentang pertempuran menggunakan kapal ya. Nah, kalau kapal-kapal zaman dahulu kan dia pakainya meriam. Ketika meriam itu melontarkan pelurunya, nah itu sama tuh, sejenis juga gerakannya kayak yang dialami dari bola basket dan bola sepak sebelumnya. Nah, apa sih sebenarnya gerak parabola? Mari kita masuk ke materinya. Kalau teman-teman tadi amati, kalau kata Iqbal tadi, bahwa gerak parabola itu bentuknya lintasannya melengkung. Kayak gitu. Apa sih melengkung itu? Kita langsung masuk ke pengaruh. Sebenarnya bola yang tadi ditendang, atau bola tadi yang dilempar oleh pemain basket, ataupun peluru meriam yang ditembakkan oleh bajak laut di film Pirates of Caribbean, sebenarnya mengalami pengaruh dari gaya gravitasi. Setelah dia mendapatkan gaya awal dari tolakan pertama dari penembak, dari penendang ataupun pelempar bola tersebut, gitu ya. Jadi ada dua gaya nih yang mempengaruhi gerak ini, gaya gravitasi itu dan gaya awalnya kayak gitu. Lalu teman-teman, karena tadi kita di awal telah sepakat kita ini belajar di bab kinematika, maka kita tidak menghiraukan gaya-gaya lain selain gaya tadi, gaya gravitasi dan gaya tolakan awal. Kan sebenarnya kalau kita pahami ketika bola dilemparkan, sebenarnya itu ada pengaruh udara juga, sebenarnya seperti itu. Namun karena kita belajar kinematika, di mana kita hanya melihat suatu peristiwa dari pengaruh yang langsung kena oleh benda tersebut, maka gerakan kita hiraukan kayak gitu. Karena kalaupun pakai gerakan udara, sebenarnya bisa aja, tapi nanti makin ribet materi ini kayak gitu. Karena untuk mempermudah juga untuk menjelaskan materi ini, maka kita menghiraukan hal-hal yang detail seperti itu. Karena kita sepakat ini kita belajar di bab kinematika. Ya. Tadi kalau teman-teman pahami kalau gerak parabola itu sebenarnya bisa ditinjau dari dua dimensi. Nah, bedanya dengan GLB dan GLBB yang kemarin kita pelajari, GLB dan GLBB itu cuman bisa kita tinjau dari satu dimensi saja. Contoh kalau GLB kita bisa tinjau dari satu dimensi aja, dari sumbu X maupun sumbu Y, tergantung gimana tadi bendanya dilemparkan. Tapi biasanya kalau GLB itu di sumbu X, karena kalau di sumbu Y nanti biasanya itu GLBB karena ada pengaruh gaya gravitasi tadi. Nah, pengertian gerak parabola. Sampai sini ada yang tanyain? Enggak ya? Jika tidak, kita bisa lanjut. Dan tadi ya teman-teman, kalau teman-teman pahami
gerak ini sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Makanya mungkin gerak parabola ini hanya bisa kita amati di bumi aja. Beda ntar kalau kita di bulan gitu ya. Makanya nanti mungkin kalau suatu saat nanti dari teman-teman di sini berkesempatan untuk pergi ke bulan dan ingin mencoba membuktikan gerak parabola di bulan, mungkin teman-teman nggak bisa membuktikannya itu karena gaya gravitasi di sana kan lemah gitu ya. Ada pun sedikit gitu ya. Nah nanti kalau ketika teman-teman lemparkan suatu benda ataupun mencoba nendang bola di sana, bukan gerak parabola yang terjadi, tapi malah mungkin melayang gitu ya, nggak jelas dan sebagainya. Nah makanya gerak parabola itu sangat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kayak gitu. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, tadi benar ya kata Iqbal, gerak parabola itu melengkung. Nah, kayak gambar di sebelah kanan. Jadi nanti ada sumbu X, sumbu Y, ada gerak. Jadi geraknya ibaratnya udah kita proyeksikan pada suatu garis melengkung seperti ini. Hiraukan anak-anak panah yang lain, kita coba fokus ke garis melengkung dulu. Intinya kan lintasannya seperti itu, melengkung gitu ya, dari titik 0 ke titik awalnya sampai titik terakhir itu, sampai jarak terjauhnya yang dicapai. Nah, lalu ditarik sumbu X dan sumbu Y untuk mempermudah kita mengamati dan menganalisis gerak tersebut. Nah, baru fokus ke, coba kita cek dulu di sebelah kiri bawah. Nanti teman-teman lihat di situ ada anak panah dengan keterangan V0. Nah, V0 di sini adalah kecepatan awal yang diberikan. Gimana? Di saya nggak muncul ya layarnya. PPT-nya nggak muncul? Itu sekarang Muncul kok. ada. Ada ya? Sekarang sudah muncul. Atau nggak jelas? Ini siapa besar? Oke, kita lihat ke gambarnya dulu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri bawah di poin 0,0, di situ kan ada keterangan, ada anak panah mengarah ke atas, miring gitu, dengan keterangannya V0. Itu adalah kecepatan awal yang diberikan oleh pemberi gaya lah ya. Tadi misalnya kita melihat di peristiwa sepak bola, berarti ada yang menembak bola tersebut, penendang bola, ataupun penembak bola basket, ataupun penembak peluru meriam dalam film tadi gitu ya. Nah, dari V0 tersebut, kalau kita kemarin sudah belajar vektor, berarti sebenarnya bisa kita proyeksikan nih V0-nya di sumbu X dan sumbu Y. Ada yang ngerti cara proyeksinya gimana? Nah, misalkan V0-nya kita proyeksikan ke sumbu X, nanti Vx-nya jadi apa tuh? Persis ya, vektor sebelumnya. Ada yang masih ingat? Jadi V0 cos X. Nah, betul ya. Iya benar. Benar Iqbal ya. V0 cos X. Bukan cos X tapi ya, Bal ya? Iya cos alpha tadi. X ini maksudnya sudut kan ya? Iya. Iya, paham kok. Maksudnya tadi di situ sudut. Jadi benar. Jadinya Fx itu sama dengan F0 cos alpha atau theta, atau sudutnya yang terbentuk dari, nah sudutnya itu sudut yang mana? Sudut itu sudut yang dibentuk dari tolakan awal dari benda tersebut bergerak dengan sumbu X, sumbu horizontalnya kayak gitu. Kalau di sini kan ada tuh keterangannya alpha kayak gitu. Nah, benar kata Iqbal untuk memproyeksikannya. Tadi contohnya kalau di Vx bisa kita proyeksikan ke sumbu X jadi V0 cos alpha kayak gitu. Kalau Vy-nya berarti V0 sin alpha ya. Kayak gitu. Namun kalau di Vy karena berlaku hukum gerak lurus berubah beraturan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, maka rumusnya menjadi V0 sin alpha min Gt. Sesuai dengan rumus GLBB di sebelumnya. Ada yang ingat ada perbedaan apa dari rumus Vy di sini sama rumus GLBB?
Perbedaannya itu ada di Sudut. bukan. Iya, satu-satu sudut gitu ya. Namun keduanya perbedaannya itu ada di percepatan. Nah, mungkin kalau dulu kita hanya mempertimbangkan dari percepatan yang diketahui oleh yang telah kita ketahui atau kita bentuk sedemikian rupa dari soal tersebut. Cuman kalau di sini percepatan yang kita pakai yaitu langsung kita ganti jadi percepatan gravitasi. Makanya kita pakai simbolnya di sini simbol G, gravitasi tersebut. Kayak gitu. Nah, ini ya sampai sini jelas kan ya? Lalu nah, ketika Vx-nya udah ketemu, V-nya ketemu, berarti kita bisa mencari jarak gitu ya. Kita bisa mencari jarak. Nah, sama lagi ketika untuk mencari jarak untuk sumbu X kita pakai teorinya GLB. Walaupun sebenarnya GLB sebagai GLB itu kan sama aja gitu ya. Beda ya. Maaf. Sumbu X untuk mencari jaraknya GLB seperti biasa kita bisa mengalihkan kecepatan dengan waktunya. Jadi karena kecepatannya sebelumnya kita udah ketahui V0 cos alpha, itu untuk mencari jaraknya kita bisa mengalihkan kecepatan X dikali dengan waktu. Jadi V0 cos alpha kali T gitu. Untuk sumbu Y sendiri untuk mencari jaraknya persis kayak rumus GLBB yang biasanya kita ketahui itu adalah V0T min setengah AT kuadrat. Lagi-lagi karena kita di sini langsung menggunakan percepatan gravitasi, jadi kita langsung ganti percepatannya menjadi percepatan gravitasi, yaitu V0YT min setengah GT kuadrat, atau bisa disebut juga V0 sin alpha T min setengah GT kuadrat. Nah, itu ya kecepatan awal, kecepatan di sumbu X, dan kecepatan di sumbu Y. Gimana kecepatan di waktu tertentu gitu ya. Nah, misal di sini digambar, coba kalian perhatikan di layar. Di sini ada tulisannya VT dengan sudut beta. Nih, saya perbesar ya. Oh, udah mentok. Nah, di sini ada VT. Kelihatan nggak di sebelum titik tertinggi? Di situ ada VT dengan proyeksi VTX dan VTY dengan besar sudut beta. Berapa besar kecepatan VT di situ? Nah, besar kecepatan VT di sini juga bisa kita cari dengan lagi-lagi dengan teori vektor sebelumnya, yaitu dengan mengakar kuadratkan Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Jadi dari Vx dan Vy yang telah kita pahami sebelumnya tadi, kita bisa menentukan Vy di setiap titik. Jadi di gambar ini sebenarnya nanti di setiap titik dari garis lengkung ini memiliki kecepatan tertentu sesuai waktu tersebut. Nah, teman-teman, ketika teman-teman di gambar ini, ketika mencapai ini akan terjadi. Ada yang bisa ngejelasin nggak? Apa, Pak? Apa yang terjadi ketika benda tersebut mencapai titik tertinggi? Kalau di sini udah dikasih clue VTY-nya sama dengan 0. Berarti Artinya betul. kecepatan Y-nya itu 0. Kecepatan Iya, pada benar. sumbu Y. Iya benar ya. Kecepatan pada sumbu Y 0. Karena udah nggak ada lagi tuh kecepatan sumbu Y. Jadi tinggal kecepatan di sumbu X. Yang kecepatan di sumbu X itu konstan, tidak ada perubahan. Nah, ketika sudah mencapai titik tertinggi, nanti kita bisa mencari tinggi maksimumnya dari rumus sebelumnya. Nanti kita akan, kalau kita pahami tadi, kalau PY itu kan rumusnya apa tadi?
Untuk mencari VY tadi rumusnya apa? VY. V0 sin alfa dikurang GT. Kurangi GT bener ya. Nah, VY-nya di sini 0. Nah, mencapai titik tertinggi. Jadi, sisanya tinggal V0 sin alfa min GT. Kalau kita pindah ruas, jadi GT sama dengan V0 sin alfa. Nah, ketika kita ingin mencari tinggi maksimumnya, maka tinggal dipindah ruas lagi, gaya gravitasinya menjadi seperti itu. Ini maaf ya, nggak ada papan tulis, tapi kebayang nggak? Jadi seperti itu. Iya. Jadi T-nya V0 sin alfa per G. Itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, kita balik lagi ke gambar. Kalau teman-teman lihat gambar ini kan simetri ya. Jadi bentuknya simetri. Itu apa bahasa Indonesianya? Simetri apa, Pak? Apa tuh istilahnya? Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu Bapak? Simetri apa ya kata lainnya ya? Bentuknya beraturan. Jadi ketika teman-teman lihat dari titik 0,0 ini sampai titik tertinggi dan dari titik tertinggi sampai titik terjauh itu potongannya sama. Iya. Iya nggak sih? Sama ya? Nah, jadi ketika potongannya sama seperti ini, kita bisa menyimpulkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik terjauh itu sebenarnya ada hubungannya tuh sama waktu untuk mencapai titik tertinggi. Apa hubungannya? Ada yang tahu nggak? Clue-nya tadi, bentuk lintasan gerak parabola itu simetri. Ada yang mau jawab? Apa hubungan antara waktu yang dibutuhkan mencapai titik tertinggi dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh? Jarak Iya. terjauh itu waktunya 2 kali jarak tertinggi. Ya, betul ya. Apa tadi yang jawab? Oke, kita lanjut. Jadi benar ya tadi dari beliau, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh itu adalah 2 kali waktu untuk mencapai titik tertinggi karena bentuk simetrinya tersebut. Lagi-lagi, tapi ini tadi nggak bakal bisa kita dapatkan kesimpulan seperti ini kalau kita menghiraukan gerak udara. Makanya lagi-lagi karena kita berada di bab kinematika, dan tujuannya seperti ini nih agar mempermudah kita untuk menganalisanya. Nah, balik lagi ke slide selanjutnya. Ketika kita sudah tahu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik tertinggi dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh, kita juga bisa mencari titik tertingginya dan jarak terjauhnya. Caranya seperti apa? Langsung aja kita substitusikan atau kita masukkan rumus dari waktu titik untuk mencapai titik tertinggi tersebut ke dalam rumus dasar dari mencari jarak, yaitu Y sama dengan V0T min setengah AT kuadrat, atau kita pakainya G, jadi setengah AT kuadrat. V0-nya kita ganti V0 sin alfa, T-nya kita ganti T maksimum, T untuk mencapai tinggi maksimum, dan yang lainnya sama. Dan nanti ketika kita olah, hasilnya seperti di layar ya, jadinya V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Lalu untuk X-max sama. Caranya kita kalikan V0 Tx kali T. Nah, karena V0-nya itu V0 cos alfa, terus T-nya itu kita pakai 2 kali V0 sin alfa per G, maka jadinya seperti itu ketika kita olah, yaitu V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Ini sin 2 alfa, ada yang tahu persamaannya jadi apa kalau di rumus trigonometri kemarin? Sin 2 alfa itu sebanding dengan 2 sin alfa cos alfa gitu ya.
Jangan sampai lupa. Jadi rumus trigonometri coba diingat-ingat lagi karena bakal kepake di teori ini. Nah, itu ya. Udah soal. Nah, jangan dilihat soalnya dulu. Sampai situ materi untuk kita hari ini. Kita akan seperti yang Bapak jelaskan tadi sebelumnya, kita hanya singkat saja untuk memahami gerak parabola itu sebenarnya apa dan mencoba mengupas sedikit tentang unsur-unsur atau komponen-komponen yang ada di gerak parabola tersebut. Sampai sini ini ada yang ingin tanyakan? Ada? Jika tidak ada, kita langsung ke soal. Iya. Soal buat silakan bentuk kelompok. Kelas ini dibagi 4 kelompok aja. Dan soalnya cuma 1, gampang lagi. Tapi kayaknya akan saya berubah. Bukan coba amati gejala, karena tadi kita udah mengamati bareng-bareng dan kita udah mencoba mengupasnya bareng-bareng. Kita ganti soalnya jadi coba cari manfaat dari gerak parabola di kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba teman-teman dari kelompok tadi udah dibentuk, coba cari minimal 1, lalu nanti bisa dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Nah, itu aja untuk tugasnya. Nanti teorinya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ada yang ingin menanyakan tentang tugasnya? Nggak ada. Kalau nggak ada, gue rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah aktif di kelas hari ini. Yang belum aktif, semoga bisa aktif lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan malas ya, karena bersyukur teman-teman semua masih bisa mengemban pendidikan sampai sekarang. Karena kalau kita tahu di luar sana masih banyak yang belum bisa belajar seperti kalian. Kalau teman-teman tahu, coba deh tengok di pinggir-pinggir jalan gitu ya, di bawah-bawah kolong jembatan. Bukan di bawah kolong meja ya. Di bawah kolong meja pasti nggak cuman adanya kecoa. Nah, masih banyak tuh yang belum bisa belajar, tapi teman-teman semua masih banyak dapat kesempatan belajar, jangan sampai malas-malasan gitu ya. Cara yang bagaimana untuk bersyukur ya tadi kalau pelajaran silakan aktif ataupun ketika ada tugas jangan lupa dikerjakan. Itu ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Izin keluar. Tapi sebelum kita menyelesaikan perjalanan pelajaran kita hari ini, mari kita tutup dulu. Ketua kelas boleh minta tolong pimpin doa. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih buat ketua kelas dan semuanya. See you next time. Insya Allah kalau masih hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.